Salam multimedia. Dalam video ajar kali ini, kita akan melanjutkan kiat kelima, yaitu minimaliskan, jangan berlebihan. Dalam bahasa Inggris, istilah ilmiahnya adalah coherence principle. Mari kita lanjutkan. Secara ringkas, menjelaskan informasi dengan multimedia yang minimalis itu telah terbukti memudahkan proses pembelajaran. Nah, ini adalah ringkasan ilmiah dari kiat kelima kita, yaitu the principle of coherence atau prinsip koherensi. Nah, bagaimana kita ingin membuat slide presentasi atau bahan ajar yang slide-nya koheren? Yang pertama, kita harus memperkuat slide kita dengan fakta-fakta pendukung, berupa tulisan, berupa gambar, berupa animasi, berupa video. Kemudian kita menjelaskan menggunakan narasi dan animasi. Nah, narasi ini kan modality principle dan animasi ini animation principle. Kemudian yang berikut, ini yang cukup penting, inti dari prinsip ini adalah kita harus menghilangkan kata-kata, gambar-gambar, suara-suara, animasi yang tidak relevan, yang tidak perlu. Nanti akan menyebabkan pembelajarnya gagal fokus. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebaiknya juga menambahkan jika ada clips yang relevan, video, karena kita tahu secara umum video itu memberikan fakta dan secara audiovisual sehingga lebih menarik para pembelajar untuk menyimaknya. Nah, cara menghindari keberlebihan dalam slide kita adalah kita harus menghindari tulisan yang panjang dan bertele-tele. Jangan ada paragraf kalau dalam slide presentasi, cukup kata kuncinya saja. Kemudian kita harus menghindarkan pencantuman gambar-gambar yang tidak relevan. Kadang-kadang kita memberikan gambar pemanis tetapi malahan mengganggu fokus ya. Jadi kalau yang tidak relevan sebaiknya jangan dicantumkan dalam slide kita. Hindari juga menggunakan istilah-istilah asing, istilah-istilah yang justru akan menjauhkan kita dari pemahaman ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus menghindari penggunaan animasi dan efek-efek yang berlebihan. Mentang-mentang ada fasilitasnya, kita ingin memasukkan segala macam gambar, clip art, klip, ada GIF ya, ada animasi, ada efek suara, itu tidak perlu. Bagaimana secara ilmiah prinsip minimaliskan jangan berlebihan ini, prinsip koherensi ini, ternyata dampaknya cukup besar, yaitu 1,32. Ini termasuk dua besar ya kiat yang perlu kita terapkan, karena ternyata menggunakannya dan melanggarnya akan jauh perbedaannya. Jadi tatkala diterapkan, dampak kiat meminimaliskan berbagai elemen multimedia dalam slide kita itu amat signifikan. Ini contoh gambar A ya. Ini tanpa menggunakan prinsip koherensi, teksnya banyak, kecil-kecil, gambarnya juga nggak jelas. Tapi yang B, gambarnya jelas, kemudian ada keterangan teksnya yang didekatkan menggunakan contiguity principle. Ini yang lebih baik ya. Baiklah, itulah prinsip kelima, kiat kelima telah kita bahas secara ringkas disertai contoh. Semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saat membuat slide presentasi. Tetap semangat.